Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah An-Naba. An-Naba kalau kita lihat di terjemahannya itu artinya berita. Sekarang apa bedanya An-Naba dengan Al-Khabar? Khabar juga berita. Kalau An-Naba itu dalam satu pengertian itu An-Naba ahammu minal khabar. Naba itu lebih penting dibandingkan dengan khabar. Ya, ini Naba namanya. Yang kedua, An-Naba itu adalah berita yang bila syakin, tak perlu ragu. Maka kalau berita tak perlu ragu, itu namanya Naba. Tetapi kalau khabar, itu bisa benar bisa salah. Ya, jadi contoh bina timbulan kasakit di rumah ni. Yang betul alih-alih betul berita alih-alih betul mah. Walet aja rumah hana sakit kan. Ya, nak sakit beliau. Ini namanya khabar. Makanya burung hudhud ketika dia diancam oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, ini hudhud mana kau ada hudhud. Kalau dia tidak mendatangkan alasan yang bagus, saya akan menyembelih dia. Ya, apa kata hudhudnya? Wajituka min saba'im binaba'i yaqin. Jadi hudhud menggunakan kalimat naba. Naba itu apa? Wahai Sulaiman, saya akan mendatangkan kepadamu wajituka min saba'in, dari negara Sabah, binaba'i yaqin. Naba itu artinya berita, tak perlu ragu. Kamu tak perlu ragu berita itu. Kenapa? Saya melihat seorang wanita tasjudu lisyamsi, dia menyembah matahari. Ini beda kalimat naba sama khabar. Contoh lain lagi, Nabi Musa alaihissalam ketika melihat api, dia membawa dua istrinya dari Yordania menuju Mesir, karena setelah 10 tahun dia tidak ketemu dengan ibunya. Dia mengatakan kepada mertuanya, saya sudah rindu kepada ibu. Tiplotun menyona WA nya gimana WA nya. Surat bisa surat penyurat tapi tidak bisa ini. Akhirnya beliau berangkat dari Yordania jalan kaki menuju Mesir. Ketika di tengah perjalanan, apa kata Nabi Musa alaihissalam kepada dua istrinya? Inni anastu nara, saya melihat api. Mudah-mudahan inni anastu nara saatikum bi khabarin. Kita akan lihat mungkin ada berita apa di situ. Bisa berita baik, bisa berita tidak baik. Ya, ini khabar namanya. Jadi khabar itu bisa beritanya benar, bisa beritanya tidak benar. Tetapi kalau naba, beritanya sudah jelas benar. Maka naba itu diidentikan kepada 3 hal. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad tidak perlu ragu ke Nabi Muhammad SAW. Anda perlu ragu memang. Sudah, satu. Yang kedua, ada yang mengartikan naba itu dinisbahkan kepada Al-Quranul Karim. Maka tidak perlu ragu lagi kepada apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang diceritakan oleh dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah ilmu yaqin. Ini naba namanya. Yang ketiga, yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Hari kebangkitan tidak perlu ragu. Karena tidak perlu ragu, maka hari kebangkitan itu identik dengan An-Naba. Surah An-Naba itu dinamakan juga dengan surah Al-Mu'sirat. Mu'sirat itu apa? Awan hitam yang dipenuhi oleh hujan. Maka orang Arab juga nanti mengatakan An-Naba. An-Naba. Maka nama surah An-Naba itu dinamakan juga dengan surah Al-Mu'sirat. Satu.
Berarti sudah dua tadi, An-Naba, Al-Mu'sirat. Juga dinamakan dengan surat yatasaalun atau tasaul, saling bertanya, ragu-ragu. Atau An-Naba dinamakan juga surah Amma. Atau An-Naba dinamakan juga dengan surah Amma yatasaalun. Ya. Jadi ada 5 ya. Bahkan ada yang menambahkan lagi nanti lebih daripada 5. Maka kalau kita mendengar nanti surah Al-Mu'sirat, nyampe ragu mudahnya, ohnya berarti surah An-Naba. Kita mendengar surah Amma berarti surah An-Naba. Kita mendengar surah Amma yatasaalun berarti tidak ada lain adalah surah An-Naba. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita pada surah An-Naba. Jadi ini surah ini jenisnya Makkiyah, jumlah ayatnya 40. Ada yang mengatakan 41 ya. Ya, ada yang mengatakan 41. Ini kita bisa melihat di dalam Al-Adyu fi ayyil Quran yang dikarang oleh Syekh Al-Andalusi. Ayat adzabang qariba itu ayat ke-41. Ada yang mengatakan tidak, adzabang qariba itu masuk ke ayat 40. Ya, nampak. Maka baik dan mendawan ne begah na ayat 40 tahun kan tambah-tambah ayat don tidak, ana tambah ayat. Artinya pada ayat terakhir itu ada yang mengatakan ini ayat 41. Ada yang mengatakan tidak, yang terakhir itu adalah ayat 40. Ya, walaupun agak panjang macam. Ya, ini ayat 41. Jadi jenisnya Makkiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kenapa mimnya itu pendek, kenapa tidak panjang? Asal kalimatnya ma-nya panjang. Ini ma ini namanya ma istifham. Kenapa mimnya jadi pendek? Amma yatasaalun ya. Karena istifham ini didahului oleh huruf jar, didahului oleh huruf an, maka mimnya jadi ke bawah. Amma yatasaalun, tidak dibaca panjang. Di dalam kaidahnya dia panjang, memang ma-nya panjang. Kalimat sebenarnya panjang ma itu. Kenapa? Karena ma itu adalah ma istifhamiyah. Ya. Amma yatasaalun, ini ma di sini adalah istifham li ta'zim, li tafkhim. Artinya begitu dahsyatnya yang mereka bicarakan, yang mereka perdebatkan satu sama lainnya. Apa itu? Itulah di antara 3 tadi. Apakah itu Nabi Muhammad? Yang kedua Al-Quran, yang ketiga hari kebangkitan. Mereka melihat Nabi Muhammad kok aneh, cerita macam-macam memang. Mereka ketika melihat Al-Quran begitu juga. Kok ceritanya cerita masa lalu yang tidak kita ketahui, dan cerita masa depan yang belum kita ketahui juga. Yang ketiga ada yang aneh lagi, yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Mungkin tidak orang yang akan meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia, sudah menjadi tulang belulang. Idza muziktum kulla mumazzik innakum lafi khalqin jadid. Apakah mungkin dirakit kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini bahkan dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Summa nusawwiya bananah. Bananah itu ini, kelingking. Kamu kelingking kamu yang kecil itu bisa saya rakit sedemikian rupa, kata Allah, tidak pernah salah. Apalagi tubuhmu yang besar itu, kata Allah. Juga yang ubun hal yang ubun. Di sini ada saraf, ada macam-macam ini, bahkan ribuan saraf di sini. Allah mengatakan yang kecil itu tidak pernah salah ketika saya merakit, apalagi yang besar tubuhmu itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Amma yatasaalun, ini orang Quraisy bertanya satu sama lainnya, kafir Quraisy. Ya, ayat ini Makkiyah, artinya tidak melibatkan orang-orang Yahudi. Karena kalau melibatkan orang Yahudi berarti kan sudah ke Madinah. Ini di Mekah. Dalam tafsir Al-Baghawi, jadi sebab turun ayat ini kata beliau, ketika orang-orang mukmin da'ahum ilal Islam, da'ahum ila tauhid. Mereka mengajak kepada tauhid, mengajak kepada Islam, mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan isi-isi Al-Qur'an. Tsumma tala alaihim Al-Qur'an, kemudian dibacakan Al-Qur'an kepada mereka tentang hari kebangkitan. Nyo yang mereka ragukan, ai pebutoi lagian. Nyo bacaan apa ini? Quran apa ini? Hari kebangkitan apa itu? Ini tasaalun namanya. Jadi satu sama lainnya saling bertanya-tanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut ayat yang kedua.
Anin naba'il azim. Jadi naba itu di dalam Al-Quran ada 17 kali diungkapkan oleh Allah. Artinya 17 itu menyebutkan tentang berita itu tidak pernah salah. Berita itu tidak pernah keliru. Maka berita yang tidak pernah keliru itu diungkapkan oleh Al-Quran dengan kalimat an-naba. Maka menyota baca an-naba, bacaan bisabain binabai yaqin, berarti berita itu benar-benar dilihat oleh Hud sendiri dan dia tidak bohong. Makanya katanya sekarang sudah menyebar berita-berita apa hoax. Pak ada berita dari bulan ni. Pak ada berita dari bulan lah. Ada di bulan itu mayang tadi, Pak. Artinya apa? Hancur tamat urung binan, Pak. Ya. Dari mana berita? Dari si bulan. Dari mana? Dari si bulan. Dari mana? Dari si bulan. Jadi kalau naba itu dia langsung Hud dia langsung melihat. Dia langsung melihat ada seorang wanita tasjudu lisyamsi. Jadi kaumnya dan wanita itu mereka semua menyembah matahari. Dia lihat langsung. Berarti itu naba namanya. Ini ada 17 kali di dalam Al-Quran. Anin naba'il azim. Jadi naba di sini seperti yang kita bahas tadi ada 3 yang diperselisihkan oleh mereka itu. Mereka walaupun itu benar, berita itu benar, tapi mereka bertanya-tanya, "Ya Muhammad, gimana ya Muhammad ini?" Katanya diturunkan Al-Quran kepada dia. Ini apa betul apa tidak ini? Ya, padahal berita itu sudah jelas, Pak. Naba itu beritanya sudah jelas. Kenapa jelas? Mereka dari kecil dulu tidak pernah tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak pernah memungkiri apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang kafir itu memanggil Nabi Muhammad dengan Al-Amin. Ketika terjadi proses banjir, itu Hajar Aswad itu jatuh. Kemudian sebagian kabilah mengatakan kami yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad itu. Kabilah yang lain mengatakan tidak, kami yang berhak. Akhirnya mereka sepakat semua begini saja. Kita suruh kepada Muhammad itu Al-Amin. Nyakayu Nabi Muhammad, Pak, sebelum umurnya 40 tahun. Sudah disuruh untuk menyelesaikan perselisihan kaum Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad membuka ridaknya, dia letakkan batu Hajar Aswad di atas ridaknya. Apa kata Nabi Muhammad? Sekarang angkat kaum ini, kabilah ini sebelah sana, kabilah ini sebelah sana, kabilah ini sebelah sini, kabilah ini sebelah sini. Ketika diangkat mereka mengatakan kami menerima keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai ke situ, Nabi Muhammad tidak menyuruh kabilah ini mengangkat batu meletakkan di situ, tidak. Tetapi Nabi Muhammad sendiri yang meletakkannya. Artinya apa? Dari dulu memang Nabi Muhammad itu tidak diingkari oleh kaum Quraisy. Tetapi kapan diingkarinya? Setelah mendakwah, setelah dakwahi pakatnya diingkari. Itu yang ditolak. Mari kita menyembah Allah, nanti ada hari kebangkitan. Nyan yang handai petih lewatnya. Tetapi yang lain dipercaya oleh mereka. Ya. Makanya kita tidak perlu heran juga. Kalau kita mengajak orang lain untuk salat, untuk beribadah, diingkari. Walaupun kita dengan akrab ni, kita dengan akrab, tak pakat sembahyang, ya sembahyang, yang kita hanangan lim. Ya. Atau kita cerita sama dia, nyontuk na uro kebangkitan nabi ni, hanai betih sih, ngon hana mengonli, gara-gara hal seperti itu. Maka tak perlu kita berkecil hati. Nabi Muhammad menteri pegat lagi ahli orang kafir Quraisy. Apalagi model-model kita ya. Ini yang dimaksudkan anin naba'il azim ya. Jadi ditambah dengan azim, ini namanya sifah mausuf namanya. Dua-dua menggunakan alif lam. Anin naba'i, an-naba' yang bagaimana? Al-azim. Sebenarnya cukup dengan an-naba' saja, tetapi ingin diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifah mausuf. Anin naba' al-azim. Artinya Muhammad itu ada semua sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu mau tiru apa sama ini? Tiru sama Muhammad. Kamu ingin melihat Al-Quran, lihatlah pribadi Muhammad. Ingin lihat akhlak, lihatlah Muhammad. Satu. Ini naba'il azim namanya. Yang kedua Al-Quran. Kalau kamu ingin sesuatu hal yang ingin kamu ketahui, pelajarilah Al-Quran. Lihatlah Al-Quran, tadaburlah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, naba itu yaumul ba'thi. Artinya tidak perlu ragu tentang hari kebangkitan, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kafir itu, ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika mereka itu dibangkitkan lagi di padang mahsyar, apa kata mereka? Nyan baru kamu patih ya Allah, baru kamu patih, ahyaitana tsnatain wa amattana tsnatain fa'tarafna bidzunubina. Kami akui ya Allah kalau kami hidup itu 2 kali. Dah hidup 2 goy, hidup di dunia dan hidup di padang mahsyar.
Wa amattana thnataini, engkau matikan kami 2 kali. Mana mati 2 kali? Ketika di dalam kandungan sebelum berumur 4 bulan. Yang mati ya. Mati yang kedua yang mana? Ketika masuk ke alam barzakh, mati yang kedua. Mereka minta apa? Fa'tarafna bidzunubina. Ini fa bayan. Dia menjelaskan, ya Allah, kami mengakui kalau demikian ya Allah, fa'tarafna bidzunubina. Kami mengakui dosa-dosa kami ya Allah. Yang kamu pebut di dunia nyo salah ya Allah. Kamu hana temayang yang salah. Kami tidak bayar zakat yang salah ya Allah. Fa'tarafna bidzunubina. Allah mengatakan hana pak tulah balik, kata Allah. Kita tidak bisa kembali lagi. Latar kabun natabakan antabak. Kita ini melalui masa-masa. Masa itu tidak bisa ke belakang lagi. Seorang yang sudah tua, ibu ada lun muhe kembali bak sekolah TK. Kita balik sekolah TK nya ibu kim ligom. Umur dia kata 70 kan 80 lun muhe jak bak TK lo. Hanya jak le. Tinggal jak aju bak langsung jalan terus 80 berarti 81, 82, 83 gitu. Nya menyonamu panjang ya, Pak. Jadi artinya seorang itu kalau sudah melalui masa itu tidak bisa dia kembali lagi. Saya ingin kembali ke alam rahim, ke dalam rahim, tidak bisa lagi. Saya ingin kembali ke dunia, tidak bisa lagi. Saya ingin kembali ketika di padang mahsyar, lo ingin beribadah, tidak bisa lagi. Gimana ibadah lo mau? Karena melalui masa terus masa-masanya. Ini namanya anin naba'il azim. Jadi berita itu ada 3, Pak. Naba itu 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, ini kalau di Syekh Tantawi mengatakan apa? Ikhtalafa ini mereka itu berselisih paham. Selisih paham bagaimana? Apakah mereka tidak percaya? Bukan itu maksudnya. Selisih paham kata Syekh Tantawi ini di antara orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin percaya, orang kafir tidak percaya. Orang mukmin percaya ketika dia meninggal dunia nanti dibangkitkan kembali. Orang kafir tidak percaya. Kenapa bisa berbeda dua ini? Orang kafir menggunakan otaknya, orang mukmin menggunakan hatinya. Ya, yang bedanya kecerdasan otak sama kecerdasan hati. Imam Ghazali mengatakan, kalau ingin dekat dengan Allah, perbaiki dulu hatimu. Ingin dekat dengan Allah melalui hatimu. Maka Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Maka ini kalau ini enggak akan pernah ketemu nih, Pak. Ya. Makanya kalau orang cerdas otaknya, walaupun dah bukan cerdas otak, banyak yang tidak salat juga. Ini temayang. Padahal otaknya cerdasnya luar biasa. Tapi kalau orang sudah cerdas hatinya, ya napa tanya orang telah temayang. Orang yang cerdas otaknya, ketika dia berinfak bersedekah, maka dia akan menggunakan ilmu matematika. Ya, nyauru cerdas utang. Kalau peng 3 juta, dah berinfak 500, ka kurung peng 500. Oronyo karugo 500. Ya, nih. Hari ini rugi 500.000. Kenapa? Dia menggunakan otaknya untuk bersedekah. Ketika dia membantu orang lain, dia menggunakan otaknya. Ini untung saya apa? Hana untung. Baik dah tolong, dah tolong demah hana untung. Dia menggunakan otaknya. Ketika seorang cerdas spiritualnya, dia menolong orang lain, kan dia pikir untung, Pak. Artinya apa? Seperti digambarkan dalam Al-Quran, kami tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan balasan dari kamu. Kami cuma lihat minta balasan dari Allah. Ya, ini kalau ini spiritualnya. Ketika dia bersedekah, dia main, hatinya main. Alhamdulillah saham saya sudah bertambah untuk akhirat nanti. Nyolun saya bersedekah sedikit akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menggunakan hatinya. Dan hati itu juga begitu hebat hati ini, Pak. Tidak seperti otaknya. Hati ini begitu hebat sekali. Makanya kita kalau selalu melakukan sesuatu itu berterima kasih selalu kepada hati. Hana bauleh, Pak. Ketika ditelepon oleh guru anak kita, Pak, anak don kaji hafal Quran 50 juz. Alhamdulillah, hati kita pegang. Terima kasih. Hati, Pak. Ya. Pak, anak bapak sudah berbuat ini. Ya, sehingga ya pekacau orang lain. Astagfirullah ya Allah, pegang dulu. Pegang ini lagi, Pak. Tidak pernah kita lapor kepada kepala, Pak. Anak don kaji hafal Quran 50 juz. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Hana, Pak. Terima kasih selalu kemari. Kenapa? Begitu hebatnya ini. Kita ingin tahu salat kita tadi khusyuk atau tidak khusyuk. Ya, Pak. Habis temayang tubuh. Kita ingin tahu khusyuk atau tidak khusyuk. Ketika assalamualaikum tenang hati, Pak. Hati pegah, hidro khusyuk benar, Pak. Alhamdulillah. Pak. Kemudian ketika assalamualaikum pura tak pelung ni, Pak. Hati mendakduk benar. Hati memberitahukan kamu tidak khusyuk tadi dalam beribadah. Maka begitu hebatnya hati ini. Kalau enggak percaya coba sekali-sekali, Pak. Ya. Coba kun gegap 3. Coba khibah orang lain.
Setelah riba tiba-tiba orang itu ada di depan kita, Pak. Nyen hati yang mendadu hati, Pak. Kan ulai mendadu kan maka mendadu hati ulai lu. Hati mendadu kan, Pak. Hati mendadu. Artinya hati memberitahukan kamu dosa kamu. Kamu sudah kata-katain untuk orang lain, kamu dosa kamu, nyen, Pak. Seorang pencuri itu, Pak, nyen. Ketika dia habis mencuri, hati je mendadu, Pak. Mendadu hati, Pak. Nyen, mendadu hati dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini tafsiran yang pertama. Itu Syekh Tantawi mengatakan ini ada dua belah pihak, bukan berdebat mereka, tidak. Nyamik salah ni, Pak. Sebagian nanti mengartikan berdebat ya. Mereka berdebat. Ini apa betul apa tidak? Bukan itu. Orang mukmin kata Syekh Tantawi mereka yakin betul apapun yang mereka lakukan itu, apapun yang dikatakan dalam Al-Quran itu benar. Nah, nampak dawali, Pak. Apapun, Pak. Nampak dawali. Nyo betul lagi nyo. Maka jika dia hendak putar mendawa dalam Al-Quran, Pak, dan bukannya nyo ayatnya lagi-lagi nyo yang pejiuh jurung lagi pejiuh nyo. Kalau ada model-model orang umma nyo hana yakin lom, bek dah bekah hana yakin. Lon hana ilme lom dah bekah, hanya bila dah bekah. Saya belum punya ilmu ini bagaimana? Tolong ajarkan saya, nyan baru. Tetapi jangan ada kata-kata ini enggak yakin saya. Kok bisa begini ini? Nyan, Pak. Yang perlu ragu kita sama dia. Ini. Satu. Yang kedua kata Syekh Tantawi, orang kafir sedikit pun tidak percaya dengan hari kebangkitan. Kenapa? Karena hati mereka mentengkuto, Pak. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak baik, insyaallah baik mandum baik. Ya. Monyo utak get hana tente nyoget, Pak. Monyo nyoget mandum get, utak-utak get, jiwa get, mandum get, Pak. Ya. Dengut-dengut mangan, Pak. Tapi menyo hana get, mandum hana get. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Satu. Yang kedua, tafsiran yang kedua. Di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan alladzina hum fihi yakhtalifun. Mereka itu yakhtalif artinya begini, saling berselisih paham. Siapa itu? Tadi kan orang mukmin sama orang kafir. Ini orang kafir saja. Berselisih paham bagaimana? Ketika mereka didakwahi oleh orang-orang mukmin, didakwahnya melalui Al-Qur'an. Makanya katanya waktu kita dakwah kau Quran damai, Pak. Nyo Allah gekun bino Allah bek dah pegang. Nyo menurut lun bek pegang menurut ni, Pak. Nyalah tu itulah alur lain ni, Pak. Nyo menurut lun bino, nyo menurut ngan lun haru bino. Al-Quran ge pegah bino, Al-Quran ge pegah bino. Itulah dakwah sahabat, Pak. Sehingga orang kafir itu mereka bertanya satu sama lainnya, apa betul yang pegah laginya? Apa betul yang diungkapkan tadi? Sehingga ada di antara mereka yang masuk Islamnya, Pak. Ini namanya alladzina hum fihi yakhtalifun, mukhtalifun. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ini yang dimaksudkan dengan alladzina hum fihi mukhtalifun adalah Al-Qur'anul Karim. Kita lanjut lagi. Kalla saya'lamun. Ya, ini kalla ini ada dua. Kalla itu bisa berarti litaukid, litahqiq, untuk menguatkan. Sudah. Contoh mana? Kalla la yumbadanna, kalla innal insana la yatgha. Allah mentaukidkan manusia itu memang ingkar kepadaku, kata Allah. Sudah aku berikan nikmat, aku berikan ini, dia ingkar kepadaku, kata Allah. Ya, ini litaukid namanya, untuk mentaukidkan, menguatkan. Satu. Yang kedua, kalla itu maknanya lirada atau lizajar, untuk menolak pemahaman-pemahaman yang salah. Bagaimana pemahaman yang salah? Abu Jahal mengatakan, hanaku pulun, harta lun cukup jai harta, ya, Pak. Harta saya banyak sekali. Ini kata Abu Lahab. Abu Jahal begitu juga. Harta saya banyak sekali, akan menolong saya nanti. Bahkan Abu Lahab mengatakan, ini diabadikan di dalam tafsir Al-Qurtubi, Pak. Lau sadaqa ibnu akhi, kalau betul yang dikatakan Muhammad, kalau saya adalah penghuni neraka. Karena ketika turun surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Lau sadaqa ibnu akhi la aftadi bimali wa waladi. Ini kata Abu Lahab. Kalau betul yang dikatakan Muhammad itu, saya akan masuk ke dalam neraka. Istri saya akan membakar api neraka itu, ya, Pak. La aftadi bimali. Saya akan minta tolong sama harta saya. Ya, aftadi ini dia bayar fidyah. Jadi truk gede nyolong bayar fidyah apa? Fidyah. Harta-harta hana mupadron, jangankan harta mubajeh hana, Pak. Baju aja tidak ada nanti, Pak. Sendal saja tidak ada. Maka dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Pu bajeh, pu jabatan, pu hana tepu. Inilah yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada apa-apa, kata Allah.
Tidak ada apa-apa. Sebagaimana kalian lahir dari rahim ibu kalian, tidak punya baju, tidak punya jabatan, punya jabatan nilai, punya jabatan nilai. Jabatan hana, tapi hana, watai bangkit nama. Bahkan perlu pertolongan orang lain lagi, ya, perlu pertolongan orang lain. Bayi yang baru lahir begitu juga. Maka Allah katakan, ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu ketemu saya sendiri, tidak punya apa-apa kamu. Bahkan kamu minta-minta kepadaku nanti, kata Allah, sebagaimana bayi baru lahir tadi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna kalla yang kedua. Tetapi uniknya ayat ini, kalla itu dipergunakan untuk dua-dua, untuk taukid dan lizajar. Nah, ini kalla ini. Kalla saya'lamun. Ini kalla ini dua. Yang pertama li taukid, taukidnya apa? Kamu nanti akan tahu diri, kata Allah. Akan nanti pudra. Ya, ini sama seperti Fir'aun. Fir'aun sudah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian paling tinggi. Tetapi ketika dia ditenggelamkan di Laut Merah, apa kata Fir'aun? Tidak ada Tuhan selain engkau, la ilaha illa anta. Ini keluar dari mulut Fir'aun, Pak. Inilah maksudnya kalla saya'lamun, kamu akan tahu kamu. Ya, Pak. Ini di apa taukid namanya, Pak. Ini taukid ya. Fir'aun mengatakan saya beriman kepada Tuhan Musa dan Bani Israel. Yang pertama tidak yakin kepada Nabi Musa. Yang kedua tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kamu akan tahu diri kamu, kata Allah. Ya, Pak. Kalla saya'lamun. Ini yang pertama, li taukid. Yang kedua li zajar. Zajar ini apa? Kamu walaupun tidak yakin kepada Al-Quran, kamu berprinsip Al-Quran tidak benar, Muhammad tidak benar, hari kebangkitan tidak benar, hana bukunya, hana buku, kata Allah. Kamu nanti akan tahu diri juga. Ya, berarti ini maknanya kalau taukid untuk menguatkan, kamu itu akan tahu diri nanti. Yang kedua lizajar, untuk membantah semua pendapat mereka di belakang itu. Hari kiamat tidak ada, Nabi Muhammad tidak benar, Al-Quran tidak benar, maka itu lizajar namanya. Maka ayat ini uniknya menggunakan dua tadi, lizajar dan litaukid, dua-dua digunakan. Kalau tadi kan tidak, kalla la yumbadanna fil hutamah, wahai Abu Lahab, nyama, kamu sama hartamu dua-dua akan saya campakkan ke dalam neraka. Kamu mengatakan apa hartamu bisa menolongmu, anakmu bisa menolongmu, itu tidak benar, kata Allah. Ini lizajar, Pak. Kamu dan hartamu akan saya campakkan ke dalam neraka. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Dan anak itu hati-hati juga kita, Pak. Anak dan harta itu ujian bagi kita. Ujian bagaimana? Anak bisa memasukkan kita ke dalam surga, dan ada kalanya anak itu bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Harta ada kalanya bisa memasukkan kita ke dalam surga, dan ada kalanya bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, bersedekahlah kamu, ittaqin nar, takutlah kepada neraka, selamatkanlah dirimu dari neraka, walau bisyikit tamrah, walau hanya secuil korma. Maknanya apa? Secuil korma itu ada andil besar, Pak. Sedekah kita walaupun sedikit, punya andil besar untuk menyelamatkan kita dari api neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan harta kita juga bisa membawa kita masuk ke dalam neraka, Pak. Maka urun bakhil, urun kering, Pak, itu hartanya menunggu dia. Ketika akan dimasukkan ke dalam surga, dia berkata, oh menjak dengku, oh menjak gedau hanjut, hak kamu ada yang belum kamu tunaikan sama orang lain. Kemudian Allah mengatakan, kamu mau apa sama harta, Pak? Saya mau dia dimasukkan ke neraka dulu. Peka cukup keruh hati, pekli hati, ya, bersihkan hatinya dulu. Makanya apa yang dilakukan oleh hartanya? Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Harta itu akan menyetrika kepalanya, Pak, jidatnya disetrika, Pak. Kemudian disetrika juga ruhnya, Pak, ya, punggungnya. Itu yang pertama. Riwayat yang kedua, seorang yang bakhil itu, yang kerit hartanya, maka hartanya akan berubah menjadi ular besar, namanya akra. Akra inilah ada dua versi. Ada yang mengatakan ketika di dalam kubur, orang bakhil itu sudah dikejar oleh ular ini. Ada yang mengatakan riwayat yang kedua, ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsman Al-Khamis, ya, ketika berada di padang mahsyar. Ular itu lahu dhabibatani, dia punya dua ekor. Dia terus mengejar pemuda ini. Pemuda ini mengatakan, kenapa mengejar saya? Apa dijawab oleh ular itu? Ana maluka wa dzakhiruka. Saya adalah hartamu dan saya adalah yang kamu simpan dulu di dunia. Saya tidak mau saya begitu saja. Saya mengikuti kamu, kamu tuan saya.
Apa yang dilakukan oleh ular ini, Pak? Dia lilit. Orang sibuk dengan terima catatan, sibuk dengan ini, nya sibuk dengan ular orang yang Pak. Sibuk dengan ular. Lagi di dunia sibuk dengan harta orang yang. Udah naik permuan, Pak. Interaksi sosial tidak dihanai permuan. Interaksi dengan Allah hanai permuan. Lalai dengan harta, lalai dengan harta. Maka ketika di padang mahsyar, dia juga lalai dengan hartanya, Pak. Hartanya sudah berubah jadi ular. Maka lalai dengan uli, bicara uli, bicara uli. Gua pihak perkirakan nyokiban, lon nyokiban. Anak lon ho, nak tolong yah ni be. Nyo ho, nak tolong nyo be, nak tolong lon siapa? Nyo kang uli, Pak. Hana tu yatin tolong uli yang Pak. Artinya ular ini sudah melilit dia dan menarik mulut dia, Pak. Satu ditarik ke kanan, satu ke kiri. Setelah robek, dia lari lagi, dikejar lagi. Itu saja. Ya, Pak. Laginya tetap lagi. Sebagaimana dia menyimpan terus hartanya. Nah, harta simpan lo sampai dia meninggal dunia. Ini makna kalla saya'lamun. Ini berbeda dengan kalla saufa ta'lamun. Ya, nih, Pak. Bedanya apa? Bedanya memang di kalimat saufa dengan sin. Ya, nih, Pak. Ini kalau kita lihat darinya kan berbeda, sedikit berbeda, Pak. Cuma kalau kita lihat persamaan, ada juga persamaannya. Persamaannya apa? Kalau di dalam Al-Quran, kalla saufa ta'lamun, saufa itu yadullu alal istiqbal. Itu untuk masa depan. Ya, nih, Pak, masa depan. Masa depan bagaimana? Kalian itu akan mati nanti dan tahu diri kalian. Ya, nih, Pak. Kan cerita masa depan, Pak. Kematian itu masa depan. Maka kita sekarang hana patih, Pak. Hana patihnya, nak mau berbuat ini, buat maksiat. Tetapi ketika kalian sakratul maut, makanya kalla saufa ta'lamun yang pertama itu sakratul maut. Ya, sakratul maut. Kalian akan tahu diri. Ya. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Yang kedua, kalian akan tahu diri. Yang Fir'aun yang pun kajilah Fir'aun. Dia sudah dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, walaupun tidak diterima pengakuannya. Yang kedua nanti di padang mahsyar dia mengakui lagi nanti kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi Allah sudah menolak hana perlelian. Ya, ini maksud kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ada kalimat summa. Kalau di sini memang ada summa juga. Kalla saya'lamun, bedanya di sin dan saufa. Sin ini menunjukkan istiqbal juga. Ya, istiqbal juga. Jadi istiqbal itu masa depan. Tsumma itu menunjukkan kepada waktu yang jauh. Makanya thumma itu berbeda dengan thamma. Kalau thumma itu waktu, kalau thamma itu tempat. Makanya penduduk surga ketika dia masuk ke dalam surga, Allah mengatakan kepada mereka, ini dialog Allah dengan Nabi Muhammad. Idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Menggunakan kalimat thamma. Arti thamma apa? Surga untukmu sejauh mana kamu memandang. Nyang gede, nyata drone-nya, ada drone mendumat. Oh ya Allah, gede tujuh. Ada drone mendumnya kata Allah. Surga untukmu semua itu. Nyan, Pak. Ini makna thamma. Thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Thamma itu tempat yang jauh sekali. Menyo di dunia panena harta katanya, Pak. Itanya Pak lampuh rod. Nyo dari baunya terus bau ji. Rumah ubud hal go. Hotoh lampuh rod. Nyo seluruh banda Aceh yang lampuh lo nya pi hana, Pak. Artinya apa? Ada batasan. Tapi surga tidak ada batasan. Kita mau yang ada batasan atau yang tidak ada batasan? Maka begitu bodohnya manusia, kata Imam Ghazali. Sudah diberikan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah, kamu akan dapat surga yang tidak punya batasan. Tetapi manusia alah tidak ada pikirnya. Maka ibadah haid tapi haid. Mentang ya pikir pengreceh. Ka pengreceh aja, Pak. Nyo tanah lo tapi hektarnya. Ya ka pereceh aja, Pak. Nyo talon saham loan 1 miliar, padumlah 1 miliar itu, Pak. Abahnya meninggal 1 miliar kata orang, Pak. Abahnya tanahnya icok le Aneh nak tempat pegang rumah, cok lah ni cucuk nak tempat pegang rumah, cok lah ni cicit, menjadi warisan-warisan terus. Apa juga hebat sekali, Pak. Ya, tanah bacu aneh, Pak. Tetapi di dalam surga nanti, thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Itu semua punya kamu. Bahkan dalam tafsir Sawi dikatakan, itu ke depan itu semua punya kamu, ke belakang semua punya kamu, sejauh mana kamu memandang ke atas begitulah ke bawah, kata Allah. Dalam riwayat itu. Bahkan dalam satu riwayat lagi, 1000 tahun perjalanan kaki baru truk gede, maknya surga, ujung surga tanya. Itu serendah-rendahnya surga. Belum lagi setinggi-tingginya surga. Nyo katanya na tanah 1 hektar, bak tajak 5 menit kat truk ni, 5 menit. Nyo 1000 tahun baru truk gede, maknya. Mau milih yang mana? Mau milih yang 1 hektar. Bukan le sahab ni, Pak. Mangat. Tapi kalau mati, Pak, nyo ka mati hanam harap li yang icok ligop ni, Pak. Berarti kalau icok ligop jenuh aju, maknya, jenuh aju. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini diulang 2 kali, Pak.
Diulang 2 kali. Oh ya, ini dalam tafsir At-Tabari beliau mengatakan, ya ini di dalam tafsir Jalalain pula, ma yahillu bihim ala inkarihim lahu. Ya, kamu itu akan tahu nanti apa yang kamu ingkari tadi, kamu akan tahu kalau itu benar. Kamu akan tahu kalau Muhammad itu benar. Kamu akan tahu kalau Al-Quran itu benar. Kamu akan tahu kalau hari kebangkitan itu benar. Ini kan dibuktikan juga dalam Al-Quran. Sudah. Kemudian yang kedua, Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau mengatakan, kalla saya'lamun itu maknanya apa? Untuk orang-orang kafir, yang kurung kafir, kafir dalam 77 macam kafir. Bukan untuk orang-orang ini saja, Quraisy, tidak, untuk orang-orang kafir 77 itu. Dah kafir yang 77, kufur i'tiqad, dia kufur secara i'tiqad kepada Allah, yang kufur cik namanya. Kufur nikmat, urung kufur ke nikmat Allah, kagejok nikmat, getok-tok nikmat, kerik bakhil lambat. Ini orang kufur nikmat namanya. Orang kufur nikmat ketika tidak punya apa-apa berdoa kepada Allah, kemudian tahajud kan, Pak. Wate kagejok nikmat tahajud hanale. Tahajud hanale, duha hanale, mandu hanale. Ya, namanya. Artinya apa? Sudah diberikan nikmat dan dia lupa kepada Allah. Ini orang kufur nikmat namanya. Yang kufur nikmat ini bisa orang kafir, bisa orang mukmin. Ya, namanya. Bisa orang kafir, bisa orang mukmin. Orang mukmin artinya apa? Dia kufur terhadap yang diberikan oleh Allah. Orang kafir begitu juga. Artinya apa? Dia kufur terhadap yang memberikan nikmat kepada dia. Orang kafir, termasuk Abu Jahal. Ketika diberikan peringatan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Allah sedang mengujimu. Kamu banyak harta bukan berarti Allah sayang kepada kamu, tidak. Allah sedang mengujimu. Sejauh mana kamu teringat kepada pemberi rezeki? Apakah kamu teringat kepada yang memberikan rezeki kepadamu atau tidak? Maka Abu Jahal karena bengih paling roy aja alimanya. Kemudian yang ketiga, ini kufur ihsan namanya. Bagaimana kufur ihsan ini? Kufur ihsan dia beribadah tapi tidak yakin sama Allah. Dia bersedekah tapi tidak yakin pada Allah. Yang kagak semayangannya, katanya, "Budoi Allah gejuk pahala gelun. Allah ragu-ragu ulun." Katanya, "Pakai nak temayang aku?" Urun lain temayang, temayang cibeh nama Allah tagay banyak. Pakai nak sedekah. Kata urun lain dia sedekah, dia sedekah haji. Pakai nak haji, baik keun ligop, lawe Eropa katro, Amerika katro, mata haji hanatru. Kakila baik nama Allah tagay tajak juga dia, Pak. Ini kufur ihsan namanya, Pak. Dia tidak yakin terhadap apa yang akan diberikan oleh Allah. Dia tidak yakin terhadap azab yang akan diberikan kepada dia atau orang lain. Dia yakin, Pak. Allah na yakin, nama Allah tagay banyak. Dia pergi haji, pergi umrah, pergi ibadah, tapi masih dibuat juga kan. Ilu-ilu buntung kejajah ni, Pak jalan ni, Pak. Itu punya haram, itu punya, Pak. Ya. Artinya apa? Tidak yakin dia. Allah itu kan ritual saja. Kemudian ada kufur ingkar. Yang kufur ingkar memang tidak mengenal Allah sama sekali, Pak. Datanya pekan temayang, ketua ada temayang, pu temayang, untuk apa semayang? Hidup pun apa ni, Pak? Kufur ingkar namanya. Ada yang kufur juhud. Kufur juhud itu ahli ibadah dia. Dia ahli ibadah, dia salat, dia puasa dan lain sebagainya, tetapi dia itu tidak patuh perintah Allah dalam satu waktu, yang seperti iblis. Iblis itu ibadah hebat ibadahnya, tapi dalam satu waktu dia tidak percaya, dia tidak patuh pada Allah. Usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Nak mau hai lu kufur juhud. Menyona orang laganya ahli ibadah, ketika dia panggil bayar zakat kamu tidak mau saya. Nyan hana lebih jauh dari iblis mah. Kamu harus berbuat ini, tinggalkan hai lu. Itu sama seperti iblis. Nah kufur inat. Inatnya bagaimana? Kufur keruhule, tungang ni. Kayak depu tapi pebucit. Nah depu temayang wajib depu. Pakah nak temayang? Alah hai bayang. Depu neraka depu. Pakah nak alah hai bo ada bubuh. Ini kufur inat namanya. Yang terakhir kufur nifak, yang lebih parah. Kufur nifak akhirnya orang munafik. Dia ngomong saja pandai tapi tidak pandai berbuat. Dia nyuruh orang lain tapi dia tidak berbuat. Ini namanya kufur nifak. Inilah pendapat Imam At-Tabari. Beliau mengatakan kalla kalla saya'lamun. Saya'lamun siapa? Orang-orang kafir tadi 77 tadi akan tahu diri dia. Dia akan tahu diri. Tahu diri bagaimana? Karena azab itu kan ada dua model. Ada azab di dunia, ada azab di akhirat. Ya, nama. Azab di dunia bagaimana? Azab itu ada dua lagi, Pak. Ada azab zahir, ada azab batin. Ketika seseorang di dunia diazab oleh Allah, kita lihat dulu dua-dua ini, Pak. Hana diazab zahir. Zahir itu bagaimana? Hartanya hilang, rumahnya terbakar, kemudian apa? Usahanya rugi, Pak. Ini azab zahir namanya, Pak. Azab batin bagaimana? Usahanya terus maju, kemudian dia hebat sekali, semua dimiliki oleh dia, tapi hati hana tenang.
Nya azab batin. Dia azab batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo karu ke je hana mangat dengar hana mangatnya gede dah kalian ayu dah dengkunya. Lagi Bani Israel melihat Karun. Ini ada dalam surah Bani Israel. Apa kata Bani Israel? Bahagia dah udek Karun, bahagia dah udek Karun. Kenapa bahagia? Hartanya banyak sekali harta dia. Bahagia sekali hidup dia. Padahal Karun hanya mendengar hanya ni. Karun itu saking banyak harta, saking susah dia. Katanya manusia menyohana harta, hana peng tutah dia. Hana peng kupu tablonyo, ngempu tablonyo, yang tutah ya. Wate na peng lebih tutah lah. Peng kana bajaro. Nyopu tablo le, nyapu tablo kaino ba. Nyapu tablo le peng nyo le. Ji bak pu tablo bubu coroh nampaknya. Nyopu tablo le. Makin banyak hartanya, makin susah lagi dia. Nyi cok legok ke bana. Nyo tak pudu inon de malai dah mau mencuri. Nyo tak pudu ide de nyo rugo apa kiban. Tak pudu ide kiban rugo akhirnya gabung dengan hartanya juga. Iman laju hartanya. Artinya tidak punya harta susah, punya harta sedikit susah, punya harta banyak juga lebih susah. Yang tidak susah yang mana? Orang yang temayang, orang bayi takut, orang yang hubungan silaturahmi dan lain sebagainya. Yang hana tutah orangnya, hana punya. Kalaupun susah berarti kita ragu masalah salat dan ibadah dia. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmati Allah. Thumma kalla saya'lamun. Ini thumma ini menunjukkan waktu yang panjang. Walaupun dia berbeda dengan kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, menggunakan gaya bahasa saufa. Ini sama juga dengan sin, ya, sama dengan sin. Walaupun berbeda itunya, tapi itunya sama, tujuannya sama. Kamu akan teringat kepadaku dan kamu akan teringat kepadaku. Tetapi ini pada ayat ini bedanya dengan saufa ta'lamun apa? Kalau kalla saufa ta'lamun itu kita teringat kepada Allah ketika sakaratul maut. Tidak ada orang yang tidak teringat kepada Allah ketika sakaratul maut. Nyohana betih aci kalian. Aci kalian urung pembuat maksiat dalam seumur hidup dia maksiat. Coba lihat ketika sakaratul maut, Pak. Nya abah memek juga, abah memek juga. Artinya apa? Dia itu mengakui dosanya depan Allah. Tapi hana cilik. Ya Allah, lu punya ibadah, ya Allah, lu nyolok, ya Allah, nya hana le, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, summa kalla sawfa ta'lamun. Dia akan mengakui dosa nanti di padang mahsyar nanti. Bedanya dengan ini, sinnya sama juga. Ini makna istiqbal. Ya, bedanya apa? Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kata Syekh Tantawi, ini adalah takkid, menguatkan. At-tikrar kata beliau, yadullu ala taukid. Tikrar itu menunjukkan kepada taukid. Taukid itu apa? Kamu akan tahu diri nanti di dunia nanti, ya, tidak ada hubungan sana. Kamu akan tahu diri. Tahu diri apa? Kamu tidak yakin kepada Muhammad, nanti akan kamu akan tahu diri kalau Muhammad itu benar. Kamu tidak yakin kepada Al-Quran, kamu akan tahu diri kalau Al-Quran itu benar. Kamu tidak yakin kepada hari kebangkitan, kamu akan tahu diri kalau kamu itu akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya kasih benda apa? Dua ayat 5 undang. Ya, baik lulutan. Menyulutan lu dua macam ni. Ya. Jadi bah ni mentang bah ni dua. Ya. Dipegah li urang hana aja kan kan. Baik aja hana dua-dua dia. Punya urang bohong. Jadi demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.